preview game saya mengatakan bahwa mungkin di 3 podcast saya mengatakan bahwa Boyan Hadak akan bermain lebih pragmatis dengan mengandalkan transisi serangan balik dan itu dia lakukan benar-benar, tapi dilakukan dengan benar-benar sangat baik, Mas. Halo pagi semuanya, Mas Tommy, Mas Bur. Wih, Mas Labib. Sehat, Mas Labib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibuk banget dia sekarang ini. Sulit ya dihubungin? Iya. Di tiap buka apa-apa ada podcast. Habib Sadat. Luar biasa ya. Bener. Apakah ini juga pertanda bahwa munculnya Bung Labib Sadat ini membuat pertandingan Indonesia semakin seru nih? Karena Bung Labib ini menjadi tolak ukur keseruan sepak bola Indonesia. Pasti banget. Mas Tommy, saya ada di podcast tapi podcast locker room doang nih, saya udah sebulan nih belum ke situ. Kemarin kita undang nggak bisa, ya kan? Iya katanya. Wah, Mas bentrok Mas katanya. Minggu depan kalau bisa deh katanya. Bentrok, Aman, nanti kita jadwalkan Mas Labib ya. Kalau Mas Labib bisa selalu kita undang lah pokoknya lah. Benar. Bung Labib, ini pertandingan kemarin sore antara Persib dan Persija. Apakah pertandingan kemarin antara Persib dan Persija ini juga sudah menjadi penentu bahwa kemungkinan besar Persib itu sudah mengunci kemenangan untuk gelar juara ya? Iya, gelar juara hat-trick di tahun ini, Bung Labib. Di musim ini. Ya, jelas kalau kemenangan lawan Persija itu menurut saya itu udah 3 final pertandingan Persib yang sangat menentukan, apalagi lawan Persija di mana untuk mendapatkan kemenangan kan sangat sulit. Adam Ali sang pencetak golnya bicara kalau itu laga paling sulit, salah satu laga paling sulit yang ia hadapi musim ini bersama Persib Bandung. Dan memang harus diakui sekarang nih kita harus masih menunggu ya Borneo lawan Bali United nanti. Apakah Borneo bisa memenangkan laga atau tidak? Jika Borneo tidak memenangkan laga pada nanti malam, itu kemungkinan besar Persib hampir dipastikan mengunci juara, mungkin udah di atas 70% kalau menurut saya. Karena Persib juga harus masih bertandang ke Parepare, di mana itu adalah laga kandang terakhir PSM Makassar. Walaupun PSM Makassar sudah dipastikan lolos dari jeratan zona degradasi, tapi gengsi perserikatan PSM itu selalu bisa menyulitkan tim-tim yang di mana mereka tuh menghadapi lawan-lawan yang sama-sama dari perserikatan, kayak menghadapi Persebaya, Persija, Persis Solo, dan tim-tim perserikatan lainnya yang masih ada di Super League saat ini. Dan menurut saya kemenangan lawan Persija ini fundamental banget, terlepas dari gengsi yang di-package oleh berbagai media dan semua pihak menilai ini satu gengsi yang luar biasa, laga yang sangat bergengsi, tapi ini juga membantu Persib Bandung untuk sedikit atau menambah langkah mereka untuk menjadi juara. Jadi kalau bicara apakah peluangnya menjadi besar, jelas menjadi besar, tapi juga harus menunggu bagaimana Persib bisa menaklukkan PSM apa tidak minggu depan, atau nanti malam Borneo terpleset atau tidak menghadapi Bali United di Gianyar. Mas Labib, ini kelar pertandingan kemarin pelatih Persija Mauricio Souza kan kayak mengkritik wasit dan juga VAR ya. Itu kan rame banget di medsos. Mungkin yang dimaksud oleh Mauricio Souza tuh ketika Ryan Hanan kaki diinjek oleh Lucho, kan? Terus wasit cuma ngasih kartu kuning, itu pertama. Kedua juga ketika Alano 5 sempat kaki diinjek juga oleh Lucho di depan kotak penalti depan kotak penalti Persib, dan wasit sebenarnya sempat ngecek VAR dan dianggap possible professional foul, tapi ternyata wasit mutusin dia lanjut pertandingan. Nah, ini gimana Mas Labib untuk menilai dari pernyataan Mauricio Souza yang mengkritik wasit dan juga keputusan wasit asal Uzbekistan di laga kemarin? Apakah wasit sudah fair memimpin pertandingan atau memang ada sedikit kekurangan, Mas Labib? Ya, kalau bicara ya namanya wasit itu adalah manusia, dan lagi-lagi sudut pandangnya wasit kan kadang-kadang berbeda dengan kita yang menonton di atas lapangan menonton di depan layar kaca, atau bahkan yang penonton yang datang langsung ke stadion juga pasti nggak punya pandangan sejernih wasit gitu. Lagi-lagi ingat, VAR itu adalah alat pembantu, yang membantu kinerja wasit, dan semuanya balik lagi ke wasit. Dan apa yang dikatakan oleh Souza dalam story yang ia upload itu masuk akal banget, Mas Bur, karena kalau di Liga Inggris itu langsung kartu merah. Saya ingat dulu Gerrard pernah stamping, namanya melakukan injakan kepada Frank Lampard, dan ini
konteksnya bukan kesengajaan ya, tapi memang lagi ada duel, tapi ada pijakan. Saya ingat juga beberapa musim lalu Gayos juga pernah di kartu merah ketika menghadapi Arema FC, kalau Mas Bur pernah ingat, dan cuma dicek sekali doang, nggak perlu lama langsung dikasih kartu merah. Dan memang bahkan ketika menginjak Raihan Hanan ada 2 momen Gayos, Lucho Goicea itu melakukan stamping. Menurut saya memang kalau itu adalah satu kartu merah yang diberi, atau satu keputusannya hanya kartu kuning yang diberikan oleh wasit, ya itu mungkin implementasi wasit. Tapi mungkin yang melihat di VAR juga melihat itu ada 3 stamping yang dilakukan oleh Lucho Goicea maksud saya. Iya, benar. Beberapa kali memang Lucho duel sama Raihan Hanan ya. Betul, ya kan? Dan positifnya adalah Raihan Hanan setelah setengah musim, mungkin bahkan lebih dari setengah musim ya. 8 laga sebelum pekan 32, berarti dari pekan 24 dia tuh udah on fire banget sama Persija. Dan ini sangat baik buat Raihan Hanan yang cukup struggle dari pekan 1 sampai pekan 20, bahkan sempat cedera parah dia. Bahkan performanya di timnas U22 saat SEA Games juga nggak optimal, dan menurut saya nilai positifnya adalah seorang Hanan bisa menjadi AMF untuk tim sebesar Persija Jakarta. Keren banget sih, bener. Bung Labib, bagaimana Bung Labib melihat zona pertahanan dari Persija kemarin? Apalagi ketika melihat terjadinya gol dua-duanya oleh orang yang sama, oleh Adam Alis. Apakah ini memang sengaja bukan sengaja ya? Apakah ini memang Persija tidak melihat bahwa Adam Alis adalah ancaman sehingga bisa menjadikan 2 gol diberikan oleh Adam Alis? Atau ternyata ada arahan tersendiri dari Mauricio Sousa? Ya, saya melihat sejak awal pertandingan ketika ternyata trio lini tengah Persib ada Hai, ada Lucho, dan juga ada Adam Alis, saya udah langsung benarkan nih. Lucho akan menjadi breakernya, Tom Hai akan menjadi orkestratornya, Adam Alis akan menjadi gelandang box to box ya, kalau bahasa Italianya mezzalanya tuh Adam Alis, gelandang dari box ke boxnya. Dan saya bilang ini pasti ada sesuatu yang bisa dihadirkan Adam Alis, karena kenapa? Persib pasti bakal main direct melawan Persija. Persib akan memberikan perangkap kepada Persija untuk melakukan pressing, 1, kedua untuk melakukan tekanan, untuk intensitas serangan maksud saya, bukan tekanan, melakukan intensitas serangan yang tinggi. Dan 2 itu memang benar dilakukan oleh Persija Jakarta, dan perangkap itu berhasil ketika bagaimana ada direct ball dari Tom Hai kepada Adam Alis, dan itu menurut saya memang yang diinginkan oleh Persib Bandung, bermain lebih low block, bermain lebih pragmatis. Ketika ada kesempatan shape Persija lagi mess up, lagi kebuka bentuk pertahanan dari Persija, di situ tugas dari Tom Hai adalah memberikan tumpas. Bayangkan, Persib itu cuma punya 7 shoot ke arah atau ke sekitar gawang Persija Jakarta. 7 shoot doang, dan 2-nya jadi gol. 3 shoot on target doang bahkan dari 7 shoot itu, dan itu kan efektif banget buat tim kayak Persib Bandung. Gua 2 thumbs up buat masterclass yang ditawarkan oleh Boyan Hodak. Ya, benar. Dan berarti Persib sudah melakukan improve ya Mas Labib di beberapa match terakhir kan? Kalau improve, bukan improve dia improve dalam hal pemanfaatan peluang Mas Labib. Oh iya, jelas. Kalau kan? Memanfaatkan peluang jelas improve, karena di laga melawan PSM Jakarta. PSM, benar. Ada 9 shot on target, benar-benar di depan mulut gawang, cuma 1 yang jadi gol. Berarti kan benar-benar berarti kan memang ada improve dari apa ya, dalam hal pemanfaatan peluang ya. Dari tadi kata Mas Labib, dari 3 shot on target akhirnya membuahkan 2 gol, dan lewat kaki kiri Adam Alis dan juga kaki kanan Adam Alis kan. Dan Mas Labib melihat dari jalan laga sebenarnya sudah sesuai ekspektasi nggak sih Mas Labib? Apakah memang dari awal Mas Labib yakin nih kayak dari awal Bojan Hodak lebih bakal nunggu deh ketimbang memaksa mereka lebih banyak megang bola ketimbang bertahan, karena memang kan terbukti kan Bojan Hodak tetap mempertahankan skema permainannya. Bojan Hodak lebih memilih Persib lebih nunggu dan membiarkan Persija memegang bola. Nah Mas Labib udah memang memprediksi pola seperti ini akan diterapkan Bojan Hodak. Yap, ini sudah saya prediksi bahwa ketika bahkan sebelum line up keluar, saya udah bilang di beberapa podcast di preview game, saya mengatakan bahwa mungkin di 3 podcast saya mengatakan bahwa Boyan Hodak akan bermain lebih pragmatis dengan mengandalkan transisi serangan balik, dan itu dia lakukan benar-benar, tetapi dilakukan dengan benar-benar sangat baik, Mas.
Jadi memang ini sudah apalagi saya melihat nih, saya udah feeling nih kayak Marco nggak bakal main nih. Yang bakal main antara Adam Alis atau Tom Hai ini pasti ada nih, satu di antara dua ini. Marco tinggal bagaimana rebutan posisi sama Lucho kan. Bener pas saya lihat Adam Alis ini pasti buat main direct Adam Alis jadi jualan box to boxnya. Karena apalagi nggak bawa Ramon Tanki kan, bawa Andrew Yang, dan kita lihat Paulo Ricardo sangat nyaman untuk mematikan pergerakan dari Andrew Yang kan. Iya, benar-benar. Andrew Yang, terus juga Berglinho dan juga di Barros. sisi kiri berarti kemarin Barros. ada William Barros juga. kedua sayap itu mati. Kalau kita lihat memang lebih support defense kan. Oh iya, benar. Buat bantu pertahanan juga, jadi memang yang bermain lebih attacking ya Andrew Yang, Adam Alis dan juga Tom Hai. Sangat efektif, kalau bilang cukup efektif, lebih dari cukup efektif, sangat efektif. Masterclass buat Boyan Hodak menurut saya. Karena itu adu taktik saya lihat kemarin laga antara Persija lawan Persib. Persija dengan permainan full attacking, nyerang dari segala sisi. Doni Pamungkas benar-benar menjadi salah satu focal point di sisi sayap kiri lini sayap kiri dari Persija. Dan saya lihat Rehan Hanan juga menjadi kreator untuk lini tengahnya Persija. Alano juga beberapa kali masuk. Memang yang satu momen yang sangat mahal adalah ketika Persija bisa membuka keunggulan lewat Alaidin yang dimana sebenarnya di 25 menit pertama sebelum ada blunder Van Basten yang menghasilkan gol dari Adam Alis, itu tuh Persija sangat nyaman untuk membombardir pertahanannya Persib di sisi kanan yang dijaga Kakang. Iya, benar. Beberapa kali Kakang kesulitan dan memang posisinya Kakang benar-benar jadi posisi favorit untuk menjadi lumbung serangannya Persija Jakarta. Benar, setuju. Bung Labib, ini tren kemenangan Persib ini mulai terjadi lagi nih, Bung Labib. Tapi kalau melihat sisa 2 pertandingan ke depan, apakah memang mental yang sudah didapatkan oleh Persib dalam kemenangan beberapa kali match ini bisa membuat Persib yakin dan nyaman bahwa dalam 2 pertandingan terakhir ini akan dibungkus juga dengan kemenangan, Bung Labib? Ya, jelas kemenangan lawan Persija akan menambah keyakinan, confidence yang didapatkan oleh anak asuh Boyan Hodak, ya itu jelas banget. Ini kemenangan yang menurut saya harganya lebih dari 3 poin. Kemenangan yang bisa membuat mungkin mental bertanding Persib yang biasanya sedikit, ya pasti ada rasa was-was juga bertandang melawan PSM di kandang aja mungkin agak was-was ya, apalagi main di Pare-Pare yang kita tahu jarak ke sana aja tuh sekitar 6 jam loh, perjalanan udara ditambah perjalanan darat. Kalau misalnya Mas Tommy belum tahu tuh sangat jauh banget Mas Pare-Pare. Kita bayanginnya udah capek. Iya. Itu perjalanannya itu kalau berangkat tengah hari, malam baru nyampe tuh Mas di Pare-Pare. Aduh, nggak berasa banget capeknya. Ini kan berarti Persib minggu ini tandang ke Pare-Pare, terakhir lawan Persijap ya, Mas Labib ya. Persijap minggu depannya kan. Pekan 34, Borneo, Persib dan Persija akan main kandang semua. Oh, barengan ya terakhir ya. Nah ini kita sedikit bergeser Mas Labib ke laga Borneo FC lawan Bali United. Ini kan nanti ya. Biar bagaimanapun juga laga ini juga sangat menentukan ya. Tim mana yang nanti title decider. Title decider kan yang akan menentukan siapa yang akhirnya jadi juara Super League musim ini. Kalau Mas Labib memprediksi gimana Mas Labib laga nanti malam? Apakah Borneo FC akan melanjutkan tren positif mereka ini yang selalu menang dalam beberapa laga terakhir, atau Bali United lagi-lagi menghentikan rentetan kemenangan Borneo nih? Karena seperti kita tahu Bali jadi tim pertama yang menghentikan rentetan 11 kemenangan beruntun Borneo FC musim ini ya. Gimana Mas Labib? Ya, apalagi ditambah sebagai informasi Bali United tim yang bisa dikatakan telat panas juga. Jelang berakhirnya liga malam mereka tampil cukup on fire. Betul. Sama Johnny Jensen udah menemukan formulanya. Tetapi ya balik lagi, Borneo tetaplah Borneo dengan ya kita tahu Peralta, Bonfia, Obieta lagi luar biasanya, ditambah di pertahanan Nadio lagi ganteng-gantengnya, bukan secara wajahnya aja tapi secara permainan juga bagus banget, benar biasa. Nadio, dan memang kalau menurut saya kalau bolanya nih lagi ada di Borneo nih malam ini. Kalau Borneo sampai kereset, wassalam buat Borneo. Tapi kalau Borneo bisa mengambil tetap kemenangan 3 poin di lawatan ke Gianyar, masih tetap the rest still on menurut saya. Mas Labib, ini Persib kalau pengen ngunci gelar di Pare-Pare, syaratnya gimana Mas Labib? Kalau Persib mau ngunci laga di Pare-Pare adalah Borneo tidak menang malam ini melawan Bali United. Persib menang di Pare-Pare.
yang artinya akan ada selisih 2 poin antara Borneo dan juga 2 sampai 3 poin, ditambah di laga melawan di pekan 33 Persijap. Borneo juga nggak dapat 3 poin. Main di kandang lawan Persijap ya. Iya. Jadi ya Borneo. Kita tahu ya Borneo kalau main di sendiri seperti apa seremnya kita tahu semua ya. Iya benar-benar. Dan Persijap juga nggak bisa diremehin kan, kemarin habis ngalahin Persita ya, Mas Labib 3-0 ya. 3-0 ya, memang mungkin kalau Persijap targetnya kan sudah terrealisasi ya, udah aman ya di Super League ya, udah aman dia. Per pekan 32 mereka sudah aman setelah kemenangan lawan Persita 3-0. Oke. So kalau menurut saya adalah Persijap kemungkinan besar ya mungkin karena mereka sudah lepas dari jeratan zona degradasi, udah dipastikan aman ya, kemungkinan besar Borneo akan prediksinya Borneo akan mendapatkan 3 poin di Jepara mungkin. Ya dalam tanda kutip udah dilepas lah laga mereka ya Mas Labib ya. Betul banget. Mas Habib, ini kan kemarin pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Sementara dari tendangan terakhir gol dari Adam Alis menuju pertandingan berakhir, waktunya sebenarnya masih banyak. Persijap lawan Borneo itu di kandangnya Persijap ya? Iya benar, kandang Persijap. Di kandangnya Persijap. Kandang Persijap, benar. Di stadionnya Persijap di Gelora Bung Kartini, benar. Tetap sih Borneo masih diunggulkan sih pasti di laga tersebut. Benar. Ya, karena Persijapnya udah aman. Yes. Mas Habib lanjut nih. Persijap udah aman. Lanjut ke pertanyaan tadi, Mas Habib. Ini kalau misalkan kemarin kan kita pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Sementara dari gol terakhir dari Adam Alis sampai pertandingan sebenarnya waktunya masih banyak. Kira-kira apa sih Mas Habib yang membuat Persija gagal membuat kedudukan sama ya seri, dan strategi apa yang memang disiapkan oleh Bojan Hodak sehingga akhirnya tetap skor tidak berubah 2-1, Bung Habib? Ya, saya udah prediksi pas menit 46 Persija pasti langsung mengambil inisiatif penguasaan bola ya. Tetapi kegagalan Persija untuk membongkar sepertiga akhir pertahanan Persib itu menjadi salah satu faktor kegagalan Persija menciptakan gol. Dan mungkin satu kesalahan lain adalah Coach Souza gagal untuk mencoba meracik formula lain, mencari plan lain untuk membongkar pertahanan dari Persib Bandung. Terbukti ketika ada perubahan yang coba dimasukkan dengan memainkan Witan Sulaiman dan membuat Alaidin Ajairi lebih ke tengah, bermain ke tengah, itu ada peluang yang didapatkan oleh Alaidin, dan menurut saya itu sudah telat sih di menit 70 sekian, dan memang itu yang diinginkan oleh Persib Bandung untuk tinggal mematahkan upaya-upaya serangan dari Persija Jakarta. Kita bicara secara fair di atas lapangan, ball position jauh hampir 70% Persija kemarin menguasai bola, tapi peluang juga banyak loh, bisa dikatakan 6 shot on target dari 17 tembakan itu sangat banyak. Tapi memang lagi-lagi kita bicara kegagalan Persija dalam untuk membongkar pertahanan dari Persib yang dikomandoi oleh Barba dan Matri Sardi sih, menurut saya itu salah satu faktor paling besar kegagalan Persija menciptakan gol di 45 menit kedua. Bener. Ini kan tadi Mas Labib di awal juga sudah bilang kalau laga Persija tentunya duel adu taktik ya antara Bojan Hodak dan juga Mauricio Souza. Mas Labib bilang ya berkali-kali Mas Labib bilang masterclass dari Bojan Hodak. Dan tapi kan ini kedua pelatih kontraknya sama-sama habis nih Mas Labib kan di akhir musim ini kan. Bojan Hodak kabarnya kan sudah melakukan negosiasi, tapi sampai saat ini juga belum ada pengumuman apakah akan diperpanjang kontrak atau tidak. Sedangkan Mauricio Souza juga belum tahu nih akan diperpanjang juga oleh manajemen Persija. Nah, Mas Labib memandangnya seperti apa Mas Labib? Apakah Bojan Hodak ada baiknya stay di Persib atau lanjut di tim lain? Serta Mauricio Souza seperti apa? Apakah Mauricio Souza layak dipertahankan oleh manajemen Persija atau wajib mencari pelatih pengganti untuk misi meraih gelar juara Liga Indonesia ketika Jakarta ulang tahun ke-500 di tahun depan? Gimana Mas Labib? Iya kan memang ini kita bicara target Persija di awal musim dulu. Secara realistis manajemen mengatakan bahwa target Persija itu bukan juara pada musim ini. Bukan juara. Di podcast manapun kalau ada yang mengatakan bahwa Persija juara itu bukan karena Persijanya menargetkan juara, karena posisinya Persija ada di papan atas. Jadi masuk nanggung gitu sekalian aja gitu. Tangguh karena udah berenang, udah basah sekalian berenang aja. Tapi artinya manajemennya Persija itu nggak pernah menargetkan juara di awal musim, tetapi membalikkan Persija marwahnya ke papan atas. Karena harus diingat di musim 2024-2025 Persija ini finish di papan tengah di peringkat ke-7. Dan betul.
Dan kita harus ingat, Persija harus balik lagi ke papan atas seperti kayak musim 2022, 2023, musim 2018, musim 2017 gitu. Dan kalau apakah Souza udah KPI atau achieve target? Sudah dilakukan oleh Souza dengan membawa Persija balik ke papan atas, bahkan menjadi title contender sepanjang 32 pekan. Cuma akhirnya dipastikan gagal. 32 pekan menjadi title contender menurut saya itu sudah hal yang sangat baik dilakukan oleh Souza bersama timnya. Tapi yang menjadi bargaining atau tawar-menawar yang berkurang dari Souza adalah 2 kekalahan dari Persib Bandung di musim ini. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan besar manajemen. Kalau bicara KPI, bicara achieve target, udah sampai. Baik. Sangat maksimal. Udah bawa Persija ke papan atas, 32 pekan jadi title contender gitu. Tapi kegagalan melawan meraih poin kali di Ampue 0 poin itu membuat bargaining Souza menjadi turun. Tapi kalau bicara target ya sesuai target Souza dan tinggal lihat aja bagaimana manajemen melakukan rapat, melakukan evaluasi yang harus cepat tentunya sebelum musim dimulai lagi, apakah mempertahankan Souza atau melepas Souza. Nah, kalau prediksi Mas Labib 50% sih. Oh, imbang ya, masih imbang ya. 50-50. Probabilitasnya. Karena ada beberapa faktor. Kalau Bojan Hodak gimana Mas Labib? Nah, kalau Bojan Hodak kan jelas ya, dia mah udah 2 musim sebelumnya udah pasti udah membawa Persib juara kembali di 2024 setelah 10 tahun, lalu 2025 back to back champions. Kalau sampai juara ya seharusnya dengan apa yang diinginkan Bojan Hodak, Persib harusnya merealisasikan dari gaji mungkin atau keinginan Bojan Hodak. Salah satu keinginan Bojan Hodak kan meminta fasilitas latihan yang lebih diperbaiki lagi ya. Itu yang harus kita sadari semua bahwa ada keinginan dari Bojan Hodak yaitu sesuatu yang memberikan support buat program yang ia berikan buat Persib Bandung. Ya salah satunya mungkin tempat fasilitas latihan dan sebagainya yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Yang sepengetahuan saya seperti itu, tapi klausul-klausul detail lainnya saya belum tahu. Tapi Bojan Hodak kan juga pasti mendapatkan spotlight nih dari klub-klub mancanegara di Asia, bahkan klub-klub besar mungkin di Asia yang pasti siap untuk mengamankan tanda tangannya, mungkin klub dari Liga Thailand atau klub Liga Malaysia lagi, di mana dia pernah membesut Johor dan juga Kuala Lumpur saat itu. Pastinya tinggal lihat bagaimana. Kalau menurut saya sih pasti manajemen ingin mempertahankan Bojan Hodak. Bung Labib, kalau ternyata Mauricio Souza diperpanjang oleh Persija, PR apa yang harus segera diselesaikan oleh Mauricio Souza? Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Mas Tommy. Kalau Mauricio Souza dipertahankan oleh Persija Jakarta, menurut saya target yang dicanangkan pasti akan lebih tinggi lagi. Dan detail-detail kecil yang tadinya tidak ada dalam klausul kontrak nanti akan dihadirkan oleh manajemen. Dalam artian bahwa misalkan contoh Persija udah pasti targetnya musim mendatang adalah juara. Di musim 2026-2027. Yang kedua adalah bagaimana Persija langsung menjadi title contender setelah 5 atau 7 pekan bergulirnya musim 2026-2027. Biasanya musim 2026-2027 ini kan musim-musim yang awal musim ini kan menjadi musim adaptasi dulu, bagaimana pendekatan dan sebagainya. Ya, jadi memang harus ada banyak PR ya, disiapkan Mauricio Souza. Dan juga pasti ada detail-detail kecil dari manajemen, Mas Pur, yang pasti diberikan oleh Souza ke depannya. Tapi ada kemungkinan nggak, Bung Labib, ini kan Persib bersama dengan Bojan Hodak meraih gelar terus, sementara Persija ya sejauh ini aman ya naik peringkat. Ada kemungkinan nggak sih ternyata di musim depan kita dapat surprise, ternyata pelatih Persija adalah Bojan Hodak? Dalam dunia sepak bola apapun bisa terjadi. Apapun bisa Mas Tommy. Captain Barcelona aja bisa main di Real Madrid, Mas Tommy. Iya, benar. Dari El Clasico tuh. Iya. Apapun bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi, apalagi selevel Liga Indonesia bisa banget, apalagi menurut saya ya, untuk seseorang asing yang datang ke Liga Indonesia, entah itu pemain atau pelatih, mereka nggak memiliki rasa memiliki yang lebih kuat dibandingkan pemain lokal. Jadi kalau untuk level asing, menurut saya
apapun bisa terjadi, bahkan ada desas-desus atau isu Maxwell sedang didekati oleh Persib Persib. Bandung. Kalau menurut Kok saya, yang gitu ya? Iya. it's okay karena memang ya namanya pemain profesional, Profesional, mereka masih bener. mencari kontrak Bener. baru, kontrak yang lebih tinggi lagi. Karena biasanya kalau ada tawaran, biasanya kan pasti dinaikkan dari kontrak Iya. sebelumnya. Itu hal yang sangat Betul. lumrah di dunia sepak bola siapapun pemainnya. Dan untuk pemain asing, pelatih asing, apapun bisa terjadi. Wow, akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika Boyan Hodak yang didaratkan oleh Persija Jakarta sih menurut saya. Dan menurut saya Boyan Hodak adalah tipe yang profesional sejati, jadi dia dimanapun dia siap memberikan prestasi, mau dia di Johor Darul Ta'zim, dia di Kuala Lumpur, bahkan Kuala Lumpur kalau ketemu Johor juga ya Boyan Hodak aja. Jadi menurut saya memang kalau Persib Bandung ya kuncinya sekarang melihat Persib Bandung di musim ini pemain asingnya baru dibandingkan 1-2 musim terakhir sih memang bukan tergantung bahannya sih, tergantung hokinya siapa. Iya, setuju bener. Mas Labib mungkin terakhir Mas Labib. Yep. Mas Labib, tadi Mas Labib juga ada bilang kan katanya ada rumor Persib mencoba mendatangkan Maxwell. Ya. Nah di musim depan kan tentu Persib berkeinginan mencetak atau meraih prestasi yang lebih baik ketimbang musim ini, yaitu melaju lebih jauh di ACL 2 kan. Karena kalau Persib juara di Super League kan akan tampil di playoff ACL 2 dan kemungkinan akan menghadapi wakil Filipina di playoff. Nah ini kalau Mas Labib melihat, coba deh Mas Labib bisa disebutin kira-kira 3-5 pemain asing di Super League yang bisa diambil oleh Persib Bandung musim depan demi melanggengkan misi mereka bersaing di ACL 2, Mas Labib. Selain Maxwell tadi. Ya kalau saya lihat mungkin beberapa nama jelas ada Peralta, Nah, Peralta, ada Juan Villa, nggak jauh-jauh mungkin kalau mau cari satu lagi mungkin ini yang cukup oke juga, Chacis Rivera, Persebaya. Chico Rivera keren banget itu ya, nomor 10 ya. Iya, Francisco Chacis Rivera. Chacis Rivera. Iya itu bagus banget menurut saya. Beberapa pemain asing yang bisa masuk pendidikan Persib Bandung, tapi tergantung cocok apa tidak dengan skema yang akan dibawa oleh Persib Bandung. Ya entah itu Bojan Hodak atau pelatih lain. Yang atau pelatih lain yang meracik Persib, kita nggak ada yang pernah tahu karena memang kalau kita bicara kontrak saat ini kan memang akan berakhir di musim 2026, belum ada perpanjangan. Jadi saya bilang siapapun yang melatih Persib musim depan harus dilihat dulu visinya Persib bermain seperti apa, dan banyak pemain yang Super League proven yang juga mungkin punya level cukup baik jika bermain di kompetisi antar klub Asia. Jadi mungkin 3 pemain itu bisa menjadi rekomen pemain-pemain asing yang bisa didaratkan, selain mungkin ada rumor atau desas-desus ingin mendaratkan Maxwell ya. Baik. Menarik. Bung Labib, terima kasih obrolannya. Sengaja kita dapat Sama-sama Mas Tommy, Mas pencerahan kemarin ya, dan juga benar. nanti malam pertandingan antara Borneo melawan Bali. Terima kasih Bung Labib. Terima kasih banyak Mas Labib. Sehat-sehat terus ya Mas. Sama-sama. Oke, sama-sama. Sampai bertemu lagi di locker room ya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.